Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini saya pengen membahas sedikit tentang kalau dulu waktu kita SD kan ada itu pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, atau IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau sekarang ini namanya IPR ya, ilmu pengetahuan RIS. Atau kalau yang dulu mau ujian itu apa tadi, Dok? RPUL. Nah, RPUL rangkuman pengetahuan umum lengkap. Nah, ini RPUL juga, rangkuman pengetahuan untuk RIS lengkap gitu ya. Jadi yang pengen saya bahas pada hari ini adalah istilah-istilah dalam RIS, kemudian cara bagaimana RIS, dan istilah-istilah dalam track. Intinya itu, jadi marilah kita belajar bersama-sama. Yang pertama kali saya pengen bahas mungkin nama-nama track dulu ya. Jadi nama-nama track supaya teman-teman tidak salah paham, mudah mencerna, dan nanti gampang juga mengikuti alur cerita ke depan. Kita akan belajar di track langsung. Yang pertama kali pengen saya tunjukkan adalah ini. Semua orang tahu ini namanya box start ya. Jadi bagaimana orang naruh mobil maju dan seterusnya. Ada di beberapa race tidak menggunakan box start tapi langsung orangnya yang duduk 3, 2, 1 terus dilepas. Ada yang begitu. Intinya ini box start. Kemudian jalan simpel ya. Kalau ini namanya lurus, ya ini namanya belok, jelas lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya ini straight, ini corner, begitu aja. Terus kemudian ada yang seperti ini. Ini dinamakan dengan tabletop ya, tabletop. Saya tidak tahu kenapa dinamakan tabletop. Yang jelas orang nyebutnya tabletop adalah slope, lompat, kemudian ada berapa keping. Jadi yang ini dinamakan tabletop 2. Kenapa? Ada 2 keping lurus. Jadi ada tabletop 1 biasanya untuk STB, ada tabletop 3 biasanya untuk trek yang memang kenceng-kenceng dumper. Kalau sudah ke STO kadang-kadang tabletopnya tabletop 4. Ya, jadi yang seperti ini namanya adalah tabletop. Yang seperti ini, nah ini dinamakan dengan bonceng. Ada yang nyebut bonceng, ada yang namanya double bounce. Itu terserah yang menyebutkan. Yang jelas double bounce itu antara start dengan finish itu berbeda. Jadi ini adalah B, yang ini A. Jadi yang ini panjang, yang pendek, ini B, yang ini A. Jadi pemasangan seperti ini itu dinamakan dengan boncengnya BA. Begitu. Ini tidak terlalu susah. Kenapa? Karena yang ujungnya dekat. Jadi dari sini lompat, dia bisa masuk di sini. Tapi ada yang pemasangannya itu AB. Jadi habis dari sini turunnya harus ke sini. Nah itu kalau mobil tidak kencang tidak bisa. Jadi intinya ini namanya bonceng atau double bounce. Kemudian ini ada yang dinamakan dengan IC ya, IC. IC bukan ICU, you see me, bukan ya. IC maksudnya IC dengan kepanjangan interchange, artinya pindah jalur. Makanya kalau orang kok IC-nya tidak bisa, banyak mengeledek dengan IC lo cuma pindah jalur gitu. Maksudnya itu cuma pindah jalur masa tidak bisa, tapi memang ini adalah salah satu obstacle yang cukup berat. Itulah kenapa IC ini memiliki beberapa nama, salah satunya yaitu yang di Surabaya kemarin. Namanya yaitu IC Jahanam ya, karena memang susah sekali. IC ini bermacam-macam mereknya. Kalau ini mereknya Tamiya, ada yang merek Tangkon, ada yang merek Audi, ada yang merek VR, ada yang merek Image. Selain yang ini itu kurang bisa dipakai main karena bentuknya sudah terlalu beda. Semacam IC yang namanya Image itu kalau nggak salah, IC merek Image. Nah itu pendek sekali, terus beloknya tuh gila gini loh. Jadi benar-benar kalau buat race nggak bisa. Tapi kalau IC merek VR, Audi, Tangkon itu masih bisa. Jadi teman-teman yang pengen punya track, kalau belum mampu beli yang merek Tamiya, belilah yang merek-merek yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada lagi, wah ini kebetulan saya ada contohnya ya, tapi tidak apa-apa lah. Jadi ada pemasangan track itu yang tanpa straight lurus. Jadi misalnya seperti ini tidak ada lurusnya, ini langsung. Jadi langsung habis naik, langsung turun. Nah kalau yang seperti itu dinamakan dengan slope ya. Jadi habis naik langsung turun itu slope. Kalau ada lurusnya dinamakan dengan tabletop. Jadi hanya perbedaan pemasangan, penyebutannya pun menjadi berbeda.
Yang terakhir kebetulan saya nggak ada contoh juga ya. Misal ya, kan ada track seperti ini. Jadi habis slope, kemudian lurus, misalnya gini ya, 1, 2, 3, 4 misalnya. Terus habis itu belok, kemudian baru turun. Jadi bukan lompat langsung, tapi lompat, kemudian belok, baru turun. Nah, yang seperti itu dinamakan dengan bridge atau jembatan, ya, bridge jembatan. Jadi ya itulah teman-teman sekalian sekilas tentang pengetahuan tentang nama-nama obstacle yang digunakan dalam sebuah race Tamiya khususnya kelas Dumper Style. Baiklah teman-teman sekalian, jadi dari situ kita sudah bisa belajar bahwa itu tadi nama-nama dari macam-macam track. Nah, sekarang kita belajar istilah-istilah yang ada di dalam sebuah race. Yang pertama yaitu BTO. BTO itu kepanjangan dari best time overall. Artinya mobil paling kencang dalam sebuah race. Di misalnya ada 3 mobil start di sini ABC, terus jalan, tiga-tiganya jalan. Wah, semuanya jalan. Set, lap pertama selesai, lap kedua selesai, dan lap terakhir selesai. Nah, lap terakhir yang misalnya nih ya si C masuk finish, set, dan di situ tertulis angka limit yang ada di mana? Yang ada di timer biasanya itu misalnya katakan 12.87 misalnya. Dan setelah dia 12.87, berikutnya itu orang itu setiap naruh mobil kenanya di 13.10, 13.50, 14 mungkin dan seterusnya. Tidak ada yang di bawah 12.87. Nah, itu berarti si mobil C tadi dia adalah mobil paling kencang yang ada di sirkuit ini, yang ada di track ini. Jadi otomatis ketika seperti itu jelas BTO atau best time overall itu adalah milik si C itu. Itulah kenapa saya heran ketika ada orang, saya rantes misalnya, rantes pesanan, terus dia bilang, "Mas, dipakai timer dong biar kita tahu berapa timernya." Saya pikir buat apa gitu loh. Timer di tempat saya dengan timer di tempat Anda itu pasti berbeda. Jadi tidak perlu timer pun bisa dilihat kalau mobil itu lompatnya enak, terus dia jatuh di ujung dan sebagainya, itu biasanya mobil tersebut memang mobil enak. Jadi tidak perlu harus dengan timer begitu. Sehingga teman-teman sekalian, BTO itu kalau boleh dibilang memang banyak orang mengatakan BTO adalah prestasi. Karena memang seseorang berhasil menyeting mobilnya menjadi mobil paling kencang yang ada dalam sebuah race. Itulah yang namanya BTO. Yang kemudian itu ada namanya lagi BTO sesi. Nah, kalau BTO sesi itu saya harus tuliskan saja. Nah, misalnya nih si C tadi ya, si C dia berhasil mendapatkan BTO dengan 12.87. Nah, otomatis orang kalau pengen dapat BTO dia kan harus ngejar ini, harus dibuat gimana caranya mobilnya kencang sehingga bisa 12.87 di bawahnya, 12.85 mungkin 86 dan seterusnya. Nah, yang namanya BTO sesi adalah ini berlaku biasanya cuma 1 jam dalam sebuah race itu untuk mengejar ini. Misalnya ini si C kan, lah kemudian ada si A, dia ngejar, seret, kenanya timer itu 12.93 misalnya. Kemudian ada si B, dia kenanya di 13.01 misalnya. Nah, otomatis yang paling mendekati pada BTO, dia akan menjadi BTO sesi. Contohnya ketika misalnya, ini bukan sombong ya, saya cuma ngasih tahu aja. Di belakang saya ini ada 3 medali. Ini semuanya didapat karena BTO sesi. Jadi saya pengen ngejar BTO all, BTO yang utama, tapi nggak nyampe nih. Tadi misalnya sama ya, 12.87. Saya ngejar itu mentok 12.90. Jadi hanya mendekati BTO yang utama. Nah, ini saya dapat BTO sesi namanya. Dan ini dalam sebuah race berbeda-beda. Ada yang 5 kali jadi 5 jam, jam 12 sampai jam 6, ada yang 10 kali dan seterusnya. Tergantung yang mengadakan race setempat. Jadi BTO sesi pengertiannya seperti itu. Kemudian limit. Limit ini penting diketahui. Tadi sudah diceritakan bahwa BTO adalah tadi misalnya ya 12.87. Sekarang tinggal kita tambah 12.87 ditambah 1,5 detik. Biasanya di mana-mana limit itu 1,5 detik. 12.87 kalau ditambah 1,5 detik itu kenanya 14.37. Betul. 14.37. Jadi mobil paling kencang kan 12.87. Nah, mobil paling lambat itu hanya boleh di 14.37. Jadi kalau misalnya mobil itu finish
tapi dia di 14.50 misalnya, ini otomatis dia limit. Dia mobilnya terlalu lambat di kejuaraan tersebut. Kenapa hal ini terjadi? Karena untuk bahasa Jawanya jagani. Jagani itu apa? Untuk berjaga-jaga dari racer yang tanda petik main aman. Jadi ada 3 racer nih, yang 2 kenceng. Buat yang kenceng kan kemungkinan kelontang tinggi tuh. Maksudnya dia berpotensi kelontang. Yang pelan kan enggak. Nah ini ketika terjadi yang si A kelontang karena kenceng, yang B kelontang karena dia juga kenceng, yang C tiba-tiba finish. Finish. Nah kan enggak adil. Ini yang pelan kok malah menang. Nah disitulah kenapa ada limit. Jadi orang tidak bisa bermain aman, orang harus bermain cantik. Gimana caranya? Masa finish tapi tidak limit. Berikutnya ada yang namanya RD. Atau dinamakan dengan race director. Bukan RD teman saya ya. Teman saya itu ada yang namanya RD. Itu tidak perlu dibahas ya. Jadi RD itu maksudnya adalah race director. Artinya orang yang memang memimpin jalannya sebuah race. Dan race director ini melingkupi semua. Kadang-kadang dia di meja sekrut, kadang-kadang dia di box start, kadang-kadang dia MC. Yang jelas di babak kedua sampai akhir biasanya sudah pegang mic. Oke, baiklah, ini race pertama, babak kedua dan sebagainya. Nah, itu dinamakan RD. Jadi sebuah race biasanya keputusan ada pada RD. Semua keputusan. Nah, jadi RD ini yang bertanggung jawab untuk sebuah race. Biasanya begitu. Yang berikutnya ada yang namanya sekrut ya. Kalau sekrut mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih panjang karena sudah ada video sebelumnya, yaitu sekrut adalah proses di mana kita mengecek apakah sebuah mobil itu sesuai regulasi yang ditentukan atau tidak. Intinya begitu. Sekrut ya itu. Sekruter berarti orang yang nyekrut. Ya itulah, itu istilah Indonesia lah ya. Kalau istilah luarnya itu apa gitu lah. Pokoknya istilah Indonesianya proses itu dinamakan sekrut, yang nyekrut dinamakan sekruter. Itu yang sudah lazim sering diomongkan oleh racer-racer di Indonesia. Berikutnya ada yang namanya kupon. Jadi kupon ini begini teman-teman sekalian. Setiap kita mengikuti sebuah race, jadi orang tidak terus tiba-tiba langsung naruh mobil di boxat, bukan. Jadi orang harus daftar dulu, biasanya begitu. Nah setelah daftar, tergantung panitia masing-masing ya, tergantung penyelenggara, itu nanti mereka akan dapat kupon bermain di track tersebut. Misalnya saya daftar, Mas, saya daftar atas nama Fani. Oke, daftar pendaftarannya berapa gitu? 100.000. Oke, saya daftar 100.000. Dapat berapa kupon, Mas? Dia bilang dapat 100 kupon. Ya sudah, berarti saya dapat 100 kupon. Artinya saya punya 100 kali kesempatan bermain untuk di race tersebut. Jadi itu namanya kupon. Kemudian peringatan. Nah ini peringatan ini adalah peringatan Hari Raya Idul Adha ya, sebentar lagi akan kita jelang ya, yang ada banyak kambingnya ya, betul. Biasanya peringatan-peringatan ini banyak kambing dan sapi yang bukan ya. Bukan. Peringatan yang dimaksudkan adalah ketika satu tim nih ya, satu tim itu disekrut, masuk ya, dia masuk, kemudian dia ke meja sekrut, kemudian dicek, terus kemudian, wow Mas, ternyata ini akarnya goyang. Padahal di regulasi akar tidak boleh goyang. Otomatis tim tersebut ditanya dari mana? Tim FN. Oke, FN. Kena Mas ya, peringatan 1. Gitu. Saya tetap dapat kupon untuk babak kedua, tapi peringatan sudah 1. Kemudian tim saya datang, misalnya. Waduh Mas, bannya terlalu kecil. Peringatan ya, peringatan 2. Tim FN lagi, dan seterusnya. Nah, peringatan ini hanya berlaku tergantung penyelenggara. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Tergantung panitia masing-masing. Yang jelas, kalau misalnya sudah 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. FN dicoret. Artinya, begitu saya masuk mobilnya, semuanya aman, terakhir, waduh Mas, ternyata apa ini rollernya sudah kecil, tidak regulasi. Nah ini nggak peringatan lagi, tapi langsung tidak dapat kupon. Jadi peringatan tersebut hanya 3 kali atau 5 kali tergantung penyelenggara masing-masing. Jadi memang setiap race akan berbeda dalam sebuah peraturannya. Yang berikutnya adalah bye. Bye ini kayak lagunya NSYNC ya, bye bye bye. Bukan. Bye ini maksudnya adalah ketika misalnya dalam sebuah kejuaraan itu orang naruh mobil masuk, kemudian timnya masuk, kemudian timnya masuk. Artinya di babak kedua di satu tim berada pada race yang sama. Jadi misalnya race 30 panggilan babak kedua ya, dan itu ada race FN. Otomatis ini tidak perlu dibalapkan, langsung bye. Bye dalam artian bye,
dada, selamat tinggal, langsung masuk ke babak berikutnya. Jadi bye adalah prestasi bagi sebuah tim sehingga kok bisa dia masuk semua sehingga dia tanpa dibalapkan langsung menang dan langsung masuk ke babak berikutnya. Begitu, itu istilah dalam race. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi yang pertama istilah-istilah dalam sebuah track. Kemudian yang kedua istilah-istilah dalam sebuah race. Nah yang terakhir saya pengen sedikit bercerita karena terlalu banyak orang baru yang pengen bermain tapi tidak tahu bagaimana sistem perlombaan dalam sebuah race Tamiya. Kita bahas satu persatu, mudah-mudahan tidak lama tapi ya memang ini agak panjang. Kita bahas. Nah ini mungkin pengetahuan yang cukup penting bagi pemula karena kadang-kadang orang mau main bingung harus bagaimana. Jadi yang pertama, setiap teman-teman mau mengikuti sebuah race perlu diketahui tentang pendaftaran. Jadi jangan sampai Anda datang niatnya main ternyata pendaftarannya mahal atau apa. Jadi jangan, disiapkan dulu. Di situ tertulis pendaftaran berapa dan sebagainya. Oke, daftar. Misalnya yang saya contohkan tadi, ini race-nya race murah. Jadi daftar 100.000 dapat 100 kupon. Di Bondowoso sih masih berlaku ya. 1 kupon 1.000 itu masih berlaku. Jadi misalnya 100.000 dapat 100 kupon. Katakan begitu ya. Tim A ini daftar dan dia 100.000. Kemudian ada tim B, dia daftar juga dapat 100 kupon ya, 100.000 100 kupon. Dan tim C sama-sama 100 kupon. Misalnya begitu. Nah, tim A, B, C ini kan otomatis bertanding. Nah, mereka bertandingnya itu di box start, itu mereka antri. Jadi Anda siapkan mobilnya, siapkan semua, ketika sudah siap, taruh di box start. Jadi antri, biasanya ada antrian. Anda mau milih lane A, lane B atau lane C. Saya datang, tiba-tiba bukan tiba-tiba. Dan ternyata si tim A yang menang. Otomatis tim A akan mendapatkan kupon untuk babak kedua. Jadi kupon babak ke-1 itu beli. Kupon babak kedua didapatkan dengan cara Anda memenangkan race di babak 1. Jadi otomatis tim A, B, C ini banyak-banyakan menang. Untuk bagaimana caranya di babak kedua mereka bisa punya kesempatan menang lebih banyak. Langsung saja misalnya ini terjadi race. Tim A tadi yang 100 itu dapat kupon babak kedua 30 misalnya. Tim B dapatnya 45. Tim C dapatnya cuma sedikit 25. Lah, dari ini itu dibalapkan lagi di babak kedua. Gitu. Jadi babak kedua sudah tidak ada lagi yang namanya kupon beli. Semua kupon didapatkan dengan cara race. Nah, di babak kedua sudah race-nya race panggilan. Jadi kalau babak pertama itu kan race terserah kita nih. Kita nyiapkan baterai apa dan sebagainya, mau santai dulu, mau makan dulu, mau sholat dulu, mau jalan-jalan terserah. Ketika siap main. Kalau babak kedua tidak bisa. Babak kedua sudah ada panggilan. Anda sudah punya kupon banyak ini. Tadi tim A tadi misalnya berapa? 30 misalnya sudah banyak dipanggil. Race pertama tim A itu harus Anda harus berangkat, harus siap. Itulah kenapa di babak kedua itu orang pada berlarian. Karena terkadang race-nya tuh race 1, race 4, race 5, race 7 begitu. Nah, dari situ teman-teman sekalian, orang lari dan sebagainya untuk gimana caranya menang. Nah, dari situ, dari 30, 45, dan 25, misalnya tadi saya lupa ya, itu kan berlomba lagi untuk mendapatkan kupon babak ketiga. Nah, ini semakin lama semakin mengerucut. Nah, semakin mengerucut, semakin sedikit yang menang, dan disitulah nanti terakhir akan ketahuan siapa yang menang di race tersebut. Jadi, hanya sesimpel itu sebetulnya race, tapi kalau tidak tahu orang akan bingung. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya sudah cukup. Oh ya, untuk babak 1 tadi ya, 100 nih. Misalnya nih ya, tim C dapat cuma 20 dan dia nggak puas. Kok cuma 20 ya, babak keduanya nggak puas. Terus tim C mau beli lagi kupon. Nah, itu boleh. Di race itu boleh. Mas, ke panitia mau nambah lagi saya kupon 50.000, dapat 50 kupon misalnya untuk bermain, untuk menambah kesempatan menang di babak kedua dan seterusnya. Jadi rata-rata race di Indonesia itu polanya seperti ini. Ada juga race yang model apa itu 10, 7, 5, 31 atau gimana itu saya belum tahu. Tapi yang jelas yang banyak beredar itu yang seperti yang saya jelaskan ini teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, semua sudah saya sampaikan. Jadi ketika race lebih baik Anda kameranya miring sekali. Oh, ngantuk. Kameramen ngantuk. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk salat 5 waktu jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.